pada pagi hari ini tentang sosialisasi Inmendagri nomor 24, 25, 26 yang kemarin tanggal 23 ditandatangani. Inmendagri ini merupakan perubahan dari Inmendagri sebelumnya, yaitu tentang PPKM level 4. Dan saat ini ada Inmendagri 24, 25 di luar Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan 26 adalah Inmendagri terkait dengan lanjutan daripada PPKM Mikro. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saat ini telah hadir bersama kita Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Pak Yusarto dan Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Pak Suhajar Diantoro. Beliau langsung yang mendesain tentang Inmendagri ini. Kepada Pak Suhajar, Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah, kami persilakan untuk memaparkan tentang Inmendagri 24, 25, 26. Kami silakan Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Pak Yusarto. Yang saya hormati Pak Direktur, Pak Lutfi, seluruh rekan-rekan yang berbahagia, seluruh Indonesia, Kepala Badan PMD, Provinsi dan Kabupaten Kota, dan seluruh camat yang bisa bergabung, dan kepala desa atau lurah yang hari ini pada pagi hari ini sudah 947, 953, 952, 954, 955 dan akan terus bertambah. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur dapat berkumpul di sini, kawan-kawan seluruhnya. Kita harus menyamakan persepsi dahulu bahwa COVID ini benar-benar ada dan nyata. Kawan-kawan, instruksi Menteri Dalam Negeri ini kita desain menjadi 3. Yang pertama mengatur Jawa dan Bali. Itu yang Inmendagri nomor 24, sudah dijelaskan Pak Lutfi, Pak Direktur, kerangkanya. Inmendagri yang mengatur luar Jawa dan Bali, itu kita bagi 2 lagi. Yaitu Inmendagri tentang level 4 luar Jawa dan Bali, itu Inmendagri nomor 25, dan satu lagi Inmendagri nomor 26 yang mengatur level 3, level 2, level 1, dan zona. Jadi supaya kawan-kawan jangan bingung dengan Inmendagri yang 3 ini, yang pertama, kawan-kawan identifikasi saja wilayah Anda berada di zona mana. Misalnya, saya kepala desa di Kabupaten Serang. Berarti Anda tinggal melihat Inmendagri nomor 24 tentang Jawa Bali dan lihat yang level 3. Karena Kabupaten Serang level 3. Kira-kira seperti itu. Begitu pula seandainya kawan-kawan bertugas sebagai aparat di Kabupaten Tulung Agung misalnya. Ya lihat Inmendagri 24 yang mengatur tentang level 4. Kenapa? Karena Tulung Agung level 4. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jangan dibaca, kalau Anda baca semua Inmendagri itu untuk ceramah seperti saya silakan, karena itu ada beda-bedanya. Tapi kalau untuk bertugas di lapangan cukup membaca pada bagian kawan-kawan. Inmendagri 24 ini berlaku Jawa dan Bali, ya kita mulai dengan Inmendagri 24 ya. Jadi kawan-kawan Jawa Bali dengarkan secara cermat.
di luar Jawa Bali, dengarkan untuk pembanding. Nah, dari 128 kabupaten kota di seluruh Jawa dan Bali, termasuk administratif yang ada di DKI Jakarta, itu 95 diantaranya berada pada level 4, dan 33 diantaranya berada pada level 3. Nah, ini secara sepintas. Silakan kalau mau dipoto biar kawan-kawan langsung tahu kalian berada di mana. Kalau malas baca Inmendagri yang berurut panjang itu. Jadi kawan-kawan yang bertugas di luar Jawa Bali mendengarkan tapi jangan Anda laksanakan karena nanti akan beda. Perlakuannya beda, pembatasannya beda. Ya kan? Nah. Kemudian saya akan langsung masuk ke pembatasannya. Akan langsung masuk ke pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakatnya. Level 4. Siapa yang level 4? Itu yang warna merah yang level 4. Berarti Kabupaten Serang tunggu dulu, Anda level 3. Kabupaten Sukabumi tunggu dulu, Anda level 3. Purbalingga tunggu dulu, Anda level 3. Ya kan? Yang level 4 itu yang lebih gelap, yang merah atau coklat nih apa warnanya nih. Ya kan? Nah, maka kawan-kawan yang bertugas di level 4, nah perhatikan isi PPKM level 4. 1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak ada tatap muka. Siapa yang di kantor Bapak ini tolong geser slide-nya. Pelajaran tidak ada tatap muka. Geser lagi. Yang slide-nya bergerak sesuai dengan Bapak bicara ya. Semuanya daring atau online. Ya. Jadi di 95 kabupaten kota di Jawa Bali, sekolah daring. Sektor non-esensial 100% kerja dari rumah. Bawa laptop ke rumah. Non-esensial. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan itu non-esensial, 100% di rumah. Silakan Gubernur Bupati menafsirkan mana non-esensial. Namun apabila nanti ada pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya, diberlakukan 25%. Jangan digeser dulu, Bung. 25%. Itu yang paling bawah, sektor esensial pemerintah. Nah, bagaimana dengan sektor esensial yang lain? Lihat yang kotak di atas. Keuangan dan perbankan, asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik, itu 50% staf pelayanan dan 25% pegawai administrasinya. Jadi staf pelayanannya 25%, 50%, staf administrasi 25%. Artinya misalnya kalau bank itu konter-konter yang melayani nasabah langsung itu masuk kantor 50%. Tapi pegawai yang disebut dengan handling manajemen yang menunjang kerja operasional pelayanan itu 25%. Untuk pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina itu 50% masuk. Jadi pasar modal ini dia tidak bisa membawa peralatan kerjanya di rumah. Dia bekerja online. Orang yang berhubungan dengan pasar modal itu menggunakan handphonenya masing-masing, tetapi pelayanan pasar modal itu sendiri harus di kantornya. Karena perangkat layanannya ada di kantornya dan tak bisa digotong bawa pulang ke rumah. Kira-kira seperti itu. Karena itu kita kasih 50%. Begitu pula teknologi informasi dan komunikasi, operator seluler, data center, internet, pos, media. Ya kan? Nah, kemudian untuk industri orientasi ekspor,
Kawan-kawan dengar, lihat ini di level 4 hanya 50%. Ingat level 4 50%. Nanti di level 3 ada shift. Boleh shift 50 pagi, 50% sore atau 50% siang, 50% malam, silakan di level 3. Ini mana nih level 4? Kembali level 4 dulu. Nah, ya, kembali level 4. Level 4, kembali level 4. Kembali ke level 4. Nah, ini. Ya. Jadi, industri orientasi ekspor untuk kabupaten kota di Jawa Bali yang level 4 hanya 50%, titik. Nanti level 3-nya baru pakai shift. Sektor kritikal. Kesehatan, keamanan, dan ketertiban 100%. Satpol PP 100% masuk. Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan seluruh stafnya sampai dengan pegawai puskesmas, kelurahan, posyandu, pegawai pos puskesmas pembantu, postu 100% masuk. Tanpa kecuali. Sedangkan yang kritikal lainnya itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu yang kerja operasional lapangan 100%, tapi pegawai administrasi di kantor 25% saja. Begitu pula energi, ya, PLN. Seluruh operasional lapangan PLN 100% masuk kantor, tapi pegawai administrasi di kantornya 25% saja. Begitu pula logistik dan minum, pupuk dan petrokimia, semen, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi. Konstruksi ini yang kita maksud adalah infrastruktur publik, ya kawan-kawan. Infrastruktur publik. Jadi kalau konstruksinya adalah merehab rumah, tunda rehab rumah. Jadi tukang-tukang yang banyak tak perlu datang ke rumah. Tapi kalau AC mati, satu tukang bolehlah. Gitu. Nah, ini semuanya nomor C sampai dengan L, operasionalnya 100%, tapi staf pelayanannya 25% saja. Supermarket, pasar rakyat, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi sampai jam 20. Dan harus diatur 50% yang datang. Oleh karena itu nih supermarket segala macam ini harus didorong membentuk satgas. Satgasnya mandiri untuk mengontrol bahwa pengunjungnya 50%, diatur jaraknya. Satpol PP harus membantu. Apotek dan toko obat tetap buka 24 jam. Nah, pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari itu maksimal 50%. Sampai pukul 15. Sedangkan pedagang kaki lima, toko kelontong, agen, outlet voucher, barbershop, pangkas rambut, tukang cukur, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis, silakan buka sampai pukul 20 dan tolong pemerintah daerah atur teknisnya. Padanannya tuh kalau lihat di sebelah itu warung makan, ya, warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya itu diizinkan buka sampai jam 20. Tapi pengunjung maksimum 25 orang dan hanya boleh di tempat 30 menit. 30 atau 20 menit nih. Coba cek lagi di Mendagrinya. Danang. Nah, jadi kawan-kawan, kembali ke pedagang kaki lima tadi, toko kelontong dan kawan-kawannya, tolong Satpol PP di lapangan membantu mengatur agar mereka berjualan dengan protokol kesehatan. Jadi selama ini menertibkan, menutup dan lain sebagainya itu dirubah sekarang. Menjadi membantu pedagang-pedagang kecil itu agar bisa berdagang sesuai dengan protokol kesehatan. Tempat ibadah di level 4 sementara tidak mengadakan peribadatan jemaah, ya, tidak ada jemaah. Dan mengoptimalkan ibadah dari rumah. Jadi masjid nggak ditutup. Pak Imam sembahyang sendirian di masjid silakan. Petugas
masjid, setelah membersihkan masjid, dah mandi, kalau pas dia sedang di masjid, ya silakan setelah azan. Tapi tidak ada jemaah. Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan, kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko, dan itu pun hanya dibatasi 3 orang. Toko-toko yang berkaitan dengan restoran, supermarket, dan pasar swalayan yang menjual online. Jadi misalnya dalam mall itu Indomaret misalnya, ada kedai kopi misalnya, itu 3 orang pegawainya boleh masuk, tetapi ingat aturan, hanya untuk pesan antar gitu, bukan untuk makan di tempat. Untuk level 4 tidak makan di tempat. Pelaksanaan konstruksi untuk pelayanan infrastruktur publik 100%. Itu yang saya bilang tadi. Jalan, jembatan, kantor, bangunan-bangunan negara 100%. Tapi rehab rumah, memperbaiki got depan rumah itu tunda. Nah, kembali ke tadi, warung makan, warteg, lapak jajanan, dan sejenisnya, pedagang kaki lima, itu diizinkan buka, tapi pengunjung 25%. Waktunya maksimal, ya 30 menit, betul. Waktunya 30 menit. Sedangkan restoran, rumah makan, kafe, dengan lokasi yang berada di dalam gedung maupun yang tertutup, itu hanya boleh delivery. Hanya boleh antar jemput. Tak boleh makan di tempat. Seni budaya, olahraga, sosial kemasyarakatan tutup sementara. Transportasi umum, taksi, konvensional, online, kendaraan sewa rental 50%. Ya. Ini 50% ya. Untuk level 4. Kalau level 4 luar Jawa Bali nanti beda lagi, itu 70%. Resepsi pernikahan selama level 4 ditiadakan. Nikah tetap silakan. Nikah di kantor KUA dah ada aturan protokol kesehatannya, tetap lanjutkan silakan. Jangan pula nikahnya ditunda, tak boleh. Nikah tak boleh ditunda. Resepsi di hotelnya yang dilarang sementara. Perjalanan domestik menuju dan keluar dari Jawa Bali, kalau pesawat harus menunjukkan kartu vaksin dan PCR. Sedangkan selain pesawat, kartu vaksin dan antigen. Jadi Kepala Dinas PMD Jawa Timur mau pergi ke Semarang, nah itu harus pakai antigen dan vaksin. Tapi kalau terbang pakai pesawat harus PCR. Seperti itu. Ini dikecualikan untuk supir kendaraan logistik. Ya, misalnya supir sedang bawa beras, itu tidak. Karena Menteri Perhubungan sudah janji akan memvaksin mereka di tempat-tempat di mana mereka berangkat atau mereka akan datang. Jadi jangan diganggu truk-truk beras itu, truk-truk gula, nanti tak makan pula kita. Tetap menjalankan protokol kesehatan dengan benar, dan tetap untuk PPKM di RT, RW, desa, kelurahan, dan kecamatan yang selama ini kita jalankan, agar tetap dilaksanakan dengan baik dan benar. Itu level 4. Nah, ini kira-kira kawan-kawan isi daripada Imendagri. Nah, kemudian kita ingin seluruh kepala desa sebagai ketua Satgas di tempatnya, ketua posko Satgas, diharapkan betul-betul bisa aktif. Kita mengetahui bahwa berdasarkan laporan dari seluruh daerah, dari PMD, dari Gubernur, Bupati, kepada Pak Dirjen Pemdes, itu kan sudah 54 sekian persen posko-posko desa sudah terbentuk. Kalau kita lihat tadi, yang level 2 cuman sekian, level 3 sudah 276. Jadi harusnya seluruh desa sudah harus terbentuk posko. Kenapa? Karena kita sudah berada di level 3, ya, level 3, level 4 yang terbanyak, level 2-nya nggak sampai 100. Begitu. Jadi kalau poskonya masih 54%, Pak Dirjen Pemdes berarti harus kita dorong supaya semakin digesa. Nah, itu pun setelah kita padukan dengan data BLC, Bersatu Lawan COVID di Satgas COVID Nasional, ternyata dari 54, sekian persen posko-posko desa yang sudah terbentuk itu, yang aktif cuman 20-an persen.
Jadi tak semua aktif posko-posko desa itu, tak semua aktif melapor ke BLC. Nah, 54,92% desa yang telah dilaporkan Pak Dirjen Pemdes kepada Pak Menteri Dalam Negeri aktif ada di desa, tapi yang aktif melapor ke BLC, ya, yang posko-poskonya itu aktif melapor, itu separuhnya. Nah, jadi tolong kepala desa selain mengaktifkan pembentukan posko, juga supaya poskonya aktif. Seperti itu. Kita akan segera menerbitkan surat yang isinya memberikan pujian kepada gubernur, bupati, wali kota yang posko-poskonya sudah aktif. Aktivitas-aktivitas protokol kesehatannya sudah bagus. Kepatuhan memakai maskernya sudah bagus. Kepatuhan menjaga jaraknya sudah bagus. Tapi sebaliknya kita juga akan menerbitkan surat yang ditujukan kepada sejumlah gubernur, sejumlah bupati, wali kota yang posko-poskonya tak aktif, kepatuhan memakai maskernya tidak bagus atau buruk, dan juga kemampuan menjaga jaraknya juga tidak bagus atau buruk. Kita bekerjasama dengan Satgas COVID Nasional untuk mendapatkan data ini, mengevaluasinya, kemudian mendorong kawan-kawan untuk dapat bekerja secara maksimal. Saya rasa demikian kawan-kawan semuanya. Di bagian akhir ini saya ingin menyampaikan bahwa apapun yang kami lakukan hari ini, apapun yang kami kerjakan yang terasa berat saat ini, berat mata kami memandang, lebih beratlah bahu rekan-rekan memikulnya di lapangan. Karena itu dengan penuh rasa hormat dan takzim, saya Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan menyampaikan rasa hormat untuk seluruh kawan-kawan yang bertugas di lapangan, yang sangat saya sadari bekerja dengan sangat berat. Seberat-berat kami bekerja di Jakarta sampai malam, tak tidur menyiapkan Inmendagri segala macam, kami yakin dan percaya lebih berat rekan-rekan menerapkannya di lapangan. Kita berbagi tugas dalam hal ini, dan saya yakin dan percaya kita akan menjalankan tugas ini dengan baik dan seikhlas-ikhlasnya. Pak Dirjen Pemdes, saya mohon maaf, setelah ini saya akan bergabung ke acara yang lain. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dimudahkan, dilancarkan dan diselamatkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa, kami persilakan Pak untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak PLH Dirjen Bina Atwil yang sudah menyampaikan materi begitu lugas dan tegas kepada kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Suhajar. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Dinas PMD Provinsi, Kabupaten Kota, Bapak dan Ibu Camat, berikut perangkat kecamatan, yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Desa, berikut jajaran penyelenggara pemerintahan di tingkat desa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita bisa segera melaksanakan penyampaian materi yang berkaitan dengan Inmendagri 24, 25, dan 26 tahun 2021, yang merupakan kebijakan yang terbaru yang berkaitan dengan penanganan COVID-19, mulai dari Pulau Jawa, Bali, lalu ada 2 Inmendagri yang berkaitan dengan Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa dan Sunda Kecil. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang diaksentuasikan pada penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Apabila kita melihat mulai dari PPKM Mikro nomor 3 2021, sudah banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama Kementerian Dalam Negeri. Di antaranya yang terakhir ini adalah kelanjutan dari Inmendagri nomor 16, 18, dan 19, lalu turunan dari 17 dan 20.
Ini ada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2021 yang sudah dijelaskan dengan begitu baik oleh Bapak Dirjen Bina Atwil. Demikian juga dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2021 dan Inmendagri nomor 26 tahun 2021. Langkah tindak lanjut yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu untuk Ditjen Bina Pemdes, ada surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang percepatan penyaluran dan pelaksanaan dana desa di 2021. Lalu ada surat Menteri Dalam Negeri tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pelaksanaan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa. Lalu kita laksanakan beberapa kali rapat dan webinar. Lalu ada surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang percepatan penyaluran dana desa, beberapa surat yang lain, dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini ada surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa, tanggal 23 Juli 2021, perihalnya adalah optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT dana desa, penanganan COVID-19 di desa. Lanjut, kami mencoba meng-highlight lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Dirjen Bina Atwil tadi. Di DKI Jakarta, ini ada semuanya masuk ke level 4, yaitu kota administratif dan kabupaten administratif. Untuk Jawa Barat, level 4 itu ada 16 kabupaten kota, dan level 3 ada di 11 kabupaten kota memiliki desa. Untuk level 3 ini ada di 11 kabupaten yang memiliki desa. Lanjut, Banten level 4 ada 5 dan level 3 ada 3. Dan seperti halnya Jawa Barat tadi, kita coba mengelompokkan juga ada beberapa kota yang tanpa desa dan kategori yang lain yang menyatakan bahwa keberadaan desa itu ada di kota dan kabupaten yang sudah diidentifikasi. Jawa Tengah level 4 ada 26 dan level 3 ada 9 kabupaten kota. Yogyakarta level 4 ada 5, berarti seluruhnya masuk pada level 4. Lanjut, Jawa Timur level 4 ada 31 kabupaten kota dan level 3 ada 7 kabupaten kota. Bali, level 4 ada 6 kabupaten kota dan level 3 ada 3 kabupaten kota. Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba buat rekap berdasarkan Inmendagri nomor 24, Inmendagri nomor 25, dan Inmendagri 26, seperti ini kondisinya Bapak Ibu sekalian. Di luar itu, dari 514 kabupaten kota, ini berarti masuk ke level 1. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan pelaksanaan PPKM mikro, kita mempunyai posko desa. Ini menjadi bagian dari unsur pelaksana PPKM di tingkat RT RW, desa dan kelurahan dan kecamatan, yang diharapkan tetap aktif sama dengan disampaikan oleh Pak Dirjen Atwil tadi, dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah. Lalu pelaksanaan PPKM di tingkat RT RW, desa dan kelurahan diberlakukan dengan mengaktifkan posko-posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah. Ketentuan PPKM berbasis mikro, lakukan percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT dana desa. Lalu diharapkan Bupati, Wali Kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDes. Yang kedua, Kepala Desa melakukan pendataan dan penetapan keluarga penerima manfaat untuk BLT dana desa dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT dana desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PPKM dengan kriteria level 1 menggunakan kriteria zonasi warna, yaitu zona hijau, 0 rumah atau tanpa ada suspek COVID-19 di RT yang bersangkutan.
Yang berikutnya adalah zona kuning apabila ada 1 sampai dengan 2 rumah, zona orange 3 sampai dengan 5 rumah, dan zona merah lebih dari 5 rumah. PPKM Mikro dan Posko Penanganan COVID-19 di desa melibatkan seluruh unsur yang terlibat, bersinergi di tingkat desa, yang mana posko ini diketuai oleh kepala desa atau lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh seluruh perangkat desa, lalu unsur kewilayahan yang ada di desa, yaitu RT, RW, dusun, lingkungan, atau jaga, atau sebutan yang lain, berdasarkan kearifan di tingkat lokal. Yang berikutnya adalah lembaga kemasyarakatan desa, lalu lembaga adat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, dan mitra desa lainnya, dibantu oleh Satlinmas, Satpol PP, Babinsa, Babin Kamtibmas, lalu petugas kesehatan, perawat dari puskesmas, bidan desa, dan tokoh-tokoh masyarakat. Bapak Ibu sekalian, dalam melaksanakan posko tingkat desa harus berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, lalu TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan laporannya disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Dengan 4 fungsi, yaitu pertama pencegahan, penanganan, pembinaan, dan fungsi pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat desa. Kebutuhan pembiayaan, ini sudah berulang-ulang Bapak Ibu sekalian, tapi kami terus ingatkan untuk di tingkat desa dibebankan pada dana desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Di tingkat kelurahan, ini mendapatkan dukungan dari APBD, kabupaten kota. Untuk kegiatan keamanan, ini sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada TNI berikut Polri, sampai dengan kebutuhan di tingkat Babinsa, Babin Kamtibmas, nanti pada pelaksanaan PPKM ini, level 4 dan 3 diantaranya akan bertugas sebagai tracing dan sebagainya, menjadi tenaga yang membantu upaya untuk mencatat kontak erat menggunakan silacak. Ini akan dibantu oleh TNI dan Polri, semua sudah dibebankan pembiayaannya kepada APBN. Yang berikutnya adalah kebutuhan terkait penguatan testing, tracing, dan treatment. Ini dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, lalu APBD, provinsi, kabupaten, kota. Dan kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup, ini akan ada dari Bulog, lalu Kementerian BUMN, Kementerian Sosial dengan berbagai skema bantuan sosial, lalu Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, serta APBD, provinsi atau kabupaten kota. Bapak Ibu sekalian, untuk pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan desa untuk lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan dapat dilakukan diantaranya dengan membagikan masker, lalu penggunaan masker yang baik dan benar, mencuci tangan, menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi terjadinya penularan, serta mengurangi mobilitas. Selanjutnya, memperkuat kemampuan sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment, termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan. Diharapkan di tingkat desa juga sudah menyiapkan ruang isolasi, dan kami melihat di beberapa desa ini sudah dilakukan. Di Kabupaten Garut, Desa Sukasenang, ini ada beberapa tempat tidur yang disiapkan untuk isolasi mandiri apabila warganya ada yang suspek. Ini barangkali contoh yang bisa dilaksanakan di semua desa yang ada di Indonesia untuk bisa membantu agar warga kita mempunyai fasilitas isolasi mandiri apabila di rumahnya tidak memungkinkan dilaksanakan isolasi mandiri. Yang berikutnya adalah ruang ICU, ya, lalu tempat isolasi atau karantina, lalu koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui sistem penanggulangan gawat darurat terpadu
untuk retribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai kewenangan yang dimiliki masing-masing. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi COVID-19, Satgas Penanganan COVID-19 Nasional memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit memuat beberapa hal, yaitu pemberlakuan PPKM 3, level 2, dan level 1, lalu pembentukan posko tingkat desa, pelaksanaan fungsi, seperti yang disebutkan tadi dari 54% desa dan kelurahan yang sudah membentuk posko, menurut catatan dari BLC, ya, BNPB, ini hanya sekitar 20-an% yang aktif. Untuk itu kita akan mencoba melakukan aktivasi yang lebih kuat lagi terhadap kondisi posko-posko desa yang ada di Indonesia. Lanjut. Untuk menjadi bagian dari formalitas dan legalitas pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 sampai di tingkat desa, diharapkan pemerintah daerah mempunyai dokumen formal yang cukup. Kami mencatat masih ada satu provinsi, yaitu Bengkulu, yang belum mengeluarkan produk hukum yang dapat mendukung pelaksanaan PPKM di tingkat provinsi, apakah surat edaran, instruksi, atau peraturan. Terima kasih kepada daerah-daerah lain yang sudah menyampaikan dan mengeluarkan dokumen yang dapat mendukung formalitas atau legalitas dari pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat desa. Sebagai bagian dari penjabaran ketentuan atau arahan yang disampaikan dari pemerintah tingkat pusat. Untuk tingkat desa, Bapak Ibu sekalian, posko di desa itu sudah 55,60%. Disebutkan 54 kemarin tadi oleh Bapak Dirjen Atwil, karena dihimpun berikut posko yang ada di tingkat kelurahan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, Bupati, Wali Kota, dan Dinas PMD, Kecamatan, berikut pemerintah desa yang sudah membentuk posko-posko di tingkat desa. Kami terus melakukan intensifikasi untuk bisa melaksanakan pembentukan posko-posko di desa-desa yang lain, sehingga diharapkan dengan adanya pemberlakuan PPKM level 3 atau level 2 di daerah yang sudah semakin luas, ini juga didukung oleh posko di tingkat desa. Untuk membentuk posko desa sudah dihasilkan sekitar 13.296 SK Kepala Desa. Dan untuk mendukung APBDes sudah dikeluarkan sekitar 4.613 perdes yang sudah inline dengan instruksi Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan PPKM, dan Perkades sebagai awal sebelum adanya Perdes itu ada sekitar 4.909 Perkades. Bapak Ibu sekalian, data perkembangan posko desa ini terus bergerak. Kami terima kasih kepada Kabupaten Jayapura yang sudah mulai aktif memberikan updating tentang pembentukan posko-posko di tingkat desa. Kami berharap juga dari kabupaten-kabupaten lain yang ada di Papua dan Papua Barat untuk bisa segera memberikan laporan terhadap pelaksanaan pembentukan posko desa. Demikian juga dengan Provinsi Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Barat, ya, lalu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, kami terus berupaya untuk bisa mendapatkan data-data yang terbaru untuk pembentukan posko di tingkat desa. Lanjut, perkembangan yang berkaitan dengan jumlah posko desa berdasarkan Inmendagri sampai dengan Inmendagri 22/2021, nanti akan kita coba update sampai dengan Inmendagri 24, 25, dan 26 yang akan berakhir pada tanggal 2 Agustus nanti. Lanjut, perkembangan dana desa, ini
kami lakukan pencatatan terus menggunakan OMSPAM berikut aplikasi yang ada Bapak Ibu sekalian. Kami berterima kasih kepada desa kabupaten kota yang sudah melakukan berbagai upaya untuk perbaikan kinerja dana desa. Sampai dengan saat ini sudah total penyaluran sudah sebesar 43%. Yang jadi catatan kami adalah untuk penanganan COVID-19, Bapak Ibu sekalian. Dari pagu yang ada, desa yang ada, ini sudah menyalurkan sebanyak 97,77%, yang belum salur itu ada di 1.200 dari 53.986 desa di luar Jawa dan Bali. Dengan nilai besar 36.560.607.241. Catatan kami realisasinya masih bervariasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada kabupaten kota yang sudah merealisir sebanyak 100%, diantaranya desa-desa yang ada di Kabupaten Bekasi. Sementara desa-desa yang lain kami melihat variasinya masih ada yang di bawah 10%. Untuk itu Bapak Ibu sekalian secepatnya untuk direalisir agar masyarakat terbantu. Kami melihat banyak laporan yang menyatakan masih banyak juga warga desa kita yang mendapatkan masker pun masih kesulitan. Ya. Seandainya pakai masker, kemungkinan masker yang dipakai juga sudah tidak memenuhi syarat. Karena sudah berhari-hari dengan masker yang sama, kalau masker kain masih bisa dicuci, tetapi kalau masker medis ini hanya untuk sekali pakai, paling lama 4 jam, itu pun sudah harus diganti. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, gunakan dana sekitar 8% ini untuk bisa secepatnya membantu masyarakat untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan benar. Demikian juga dengan BLT dana desa. Berharap agar dilakukan percepatan dan dengan demikian kita akan mendapatkan masyarakat yang tetap kuat, tetap tangguh di tengah pandemi COVID-19. Progres penyaluran dana desa secara nasional per tanggal 26 Juli, ini kita bisa lihat sudah ada sekitar 30 triliun yang sudah disalurkan atau direalisir dengan pagu dana desa, lalu ada tahap 1, tahap 2, dan sampai dengan tahap ketiga. Lalu untuk BLT dana desa kita bisa lihat di grafik yang ada. Lanjut, untuk progres penyaluran dana desa per provinsi, kami berharap dari Provinsi Papua sampai dengan Provinsi Kalimantan Timur yang masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 42%, bisa memperbaiki kinerjanya sehingga penyaluran dana desa per provinsi ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih kepada Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan DIY yang sudah di atas 42%, tertinggi untuk Provinsi DIY sudah sebesar 77%. Untuk penyaluran dana desa per tanggal 26 Juli 2021, ini ada datanya Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ya. Masih ada beberapa provinsi yang di bawah 41%. Apabila kita melihat nilai uang secara mutlak ada di grafik yang ada ini Bapak Ibu. Yang desa yang telah menyalurkan dan belum salur per tanggal 26 Juli 2021 dilihat dari jumlah desanya. Lanjut. Ini seperti ini kondisinya Bapak Ibu sekalian. Kami berharap kinerjanya dari waktu ke waktu sudah semakin baik. Untuk realisasi penyaluran dana desa di level 4 wilayah Jawa dan Bali, kita melihat ada 6 provinsi dan BLT dari bulan tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, lalu BLT
di bulan pertama sampai dengan BLT bulan 8 dan 9, ya ini sudah mulai tersalurkan. Lanjut, untuk yang 8% dana desa untuk penanganan COVID, ini relatif sudah sangat baik, sudah 81% yang terkecil, dan beberapa provinsi sudah mencapai 100%, yaitu Jawa Tengah, Sumatera Barat, Bengkulu, lalu Bangka Belitung, Gorontalo. Berikut Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan mendekati 100% ini Nusa Tenggara Timur, dan seterusnya sampai dengan Papua sebesar 82,11%. Selanjutnya untuk realisasi penyaluran dana desa 8%, ini kita bisa lihat jumlah desanya berapa, jumlah desa, dana desa yang 8%, lalu pagu dana desa, lalu jumlah yang sudah disalurkan berdasarkan jumlah desa. Untuk tahap pertama 8% dana desa untuk penanganan COVID-19. Yang belum salur masih ada di 1.200 desa. Lanjut. Untuk realisasi penyaluran 8% di 5 provinsi di luar DKI Jakarta, Jawa, Bali. Untuk DIY dan Bali sudah termasuk pada pengalokasian anggaran tahap pertama dan sudah 100% terlaksana. Sekarang diikuti dengan Jawa Tengah, dan mudah-mudahan Jawa Timur, Banten, dan Jawa Barat ini akan merealisir secepatnya menjadi 100%. Lanjut. Realisasi penyaluran BLT dana desa per 2021 per tanggal 26 Juli 2021. Untuk provinsi yang ada di Pulau Jawa dan Bali, ya, lanjut, kita bisa melihat kondisinya, yaitu bulan pertama, BLT bulan pertama, bulan kedua, lalu BLT di bulan ketiga. Bapak Ibu sekalian, lewat aplikasi kami terus mendapatkan update tentang kegiatan yang dilaksanakan di tingkat posko desa. Ya, lanjut. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari desa, pemerintah desa yang terus melakukan updating untuk pelaksanaan posko desa, dan kami terus upaya untuk mengaktifasi kegiatan di setiap posko desa. Terakhir Bapak Ibu sekalian, yang berkaitan dengan surat Dirjen Bina Pemdes nomor 1481-61-3383-BPD yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2021 perihal optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT dana desa penanganan COVID-19 di desa. Dari surat ini ditujukan kepada Gubernur yang diharapkan memastikan terlaksananya upaya-upaya percepatan penyaluran dana desa tahun 2021 dan terutama untuk pelaksanaan BLT dana desa dan kegiatan penanganan COVID-19 di desa melalui PPKM berbasis mikro dan posko desa. Kepada Bupati diharapkan dilaksanakan optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT dana desa dengan memenuhi target keluarga penerima manfaat dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, terlaksananya peran posko desa. Dan ketiga, upaya percepatan pelaksanaan tidak menambah ketentuan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan keterhambatan penyaluran dana desa. Lanjut. Bagi desa yang belum menetapkan peraturan desa mengenai APBDes untuk segera menetapkannya. Selanjutnya bagi desa yang telah menetapkan peraturan desa mengenai APBDes dapat segera melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran melalui perubahan kembali peraturan kepala desa mengenai penjabaran APBDes mendahului perubahan peraturan desa mengenai APBDes.
yang bersifat reguler untuk memenuhi hal di mana perlu dilakukan refocusing dan relokasi anggaran. Peraturan Kepala Desa mengenai perubahan penjabaran APBDes dapat dilakukan dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Hasil penetapan Perkades diberitahukan kepada BPD dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati Wali Kota melalui surat pemberitahuan. Hal yang berikutnya, Kepala Desa menerbitkan surat izin atau surat keterangan mobilitas warga yang keluar masuk desa bagi warga yang tidak berdomisili tetap di desa dengan tanda tangan basah atau elektronik, sehingga memungkinkan mereka masih tetap beraktivitas karena bekerja pada sektor-sektor kritikal maupun esensial yang dibolehkan oleh instruksi Menteri Dalam Negeri. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan penanganan COVID-19, perlu dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan upaya-upaya percepatan penyaluran dana BLT dana desa maupun 8% untuk penanganan COVID-19. Untuk itu, Bapak Ibu dapat menyampaikan melalui alamat yang disebutkan dalam surat tersebut, dan surat itu juga dilengkapi dengan lampiran, di mana Bapak dan Ibu bisa menggunakan lampiran-lampiran tersebut sebagai panduan untuk bisa menggunakan aplikasi yang sudah kami sampaikan yang berkaitan dengan penyampaian laporan atau data pemanfaatan 8% dana desa melalui database Siskodes yang sudah dibuatkan bridging application sehingga bisa dibaca di konsolidasi APBDes atau konsolidasi Siskodes. Demikian juga untuk hal yang lebih praktis, Bapak dan Ibu bisa menggunakan Android lewat aplikasi yang sudah disiapkan dan juga akan bisa dibaca lewat konsolidasi Siskodes. Kontak-kontak person yang bisa digunakan untuk bisa mempercepat kegiatan ini kami sudah sampaikan, dan Bapak dan Ibu silakan untuk berkomunikasi secara langsung kepada pejabat atau yang sudah kami sebutkan dalam surat tersebut. Contoh kegiatan PPKM darurat di desa, ini dapat menggunakan alokasi pada bidang 5 penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Terutama untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan realokasi dan refocusing. Di antaranya kegiatan sosialisasi dan edukasi, penyediaan bantuan dan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan testing, tracing, dan treatment, penyediaan masker, alat perlindungan diri, obat-obatan dan vitamin, disinfektan, penyemprotan, penyediaan ruang isolasi atau karantina untuk yang terpapar COVID-19, tempat tidur atau karantina yang terpapar COVID-19, lalu dukungan sekretariat Satgas, penyediaan posko penanganan COVID-19, makan minum bagi tim posko, ada lumbung desa, pemulasaran jenazah dan pemakaman, lalu ada bantuan pangan, dan kegiatan-kegiatan lain yang dianggap penting untuk mendukung pelaksanaan COVID-19 di desa. Untuk sebidang keadaan mendesak, ini BLT dana desa, ya bukan termasuk perhitungan alokasi anggaran paling sedikit 8% dari total pagu dana desa, lalu bantuan pangan atau sembako bagi masyarakat dalam isolasi atau karantina mandiri. Ini beberapa contoh dari format yang bisa disampaikan lewat aplikasi, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat menggunakan aplikasi ini dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa contoh yang kami sudah dapatkan, variasi dari penyampaian laporan realisasi. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari desa-desa yang sudah kami pelajari formatnya dan sudah ditransformasi menjadi aplikasi sederhana untuk dipakai dari desa-desa yang lain. Langkah strategis untuk penganggaran desa untuk pelaksanaan PPKM Mikro dan penanganan COVID-19
Ini di penganggaran di bidang 2, 3, 4, dan bidang 5. Sumber anggaran itu dari dana desa, lalu pelaksanaan anggaran bisa dilakukan dengan swakelola dan dengan menunjuk penyedia, lalu pelaksanaan kegiatan dengan TPK atau dengan posko penanganan COVID-19 di desa. Kebijakan di tingkat desa ini dilakukan perubahan Perkades, lalu menetapkan Perkades menjadi Perdes, lalu menetapkan keputusan kepala desa untuk penetapan posko penanganan COVID-19 di desa. Terutama masih ada sekitar 46% lainnya desa yang belum menetapkan posko di tingkat desa. Dana desa ini digunakan memastikan untuk percepatan penyaluran dan pelaksanaan dana desa, lalu BLT dana desa dan PPKM Mikro dan posko desa dapat teranggarkan dengan cukup lewat kegiatan yang didanai dengan dana desa. Bagaimana ekosistem kegiatan PPKM Mikro dan posko desa ini harus dilaksanakan dengan benar, diaktifasi kegiatannya, dilaksanakan monitoring, lakukan pemantauan, tunjukkan kepala desa mempunyai leadership untuk mengarahkan seluruh perangkat desa agar bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada di desa, posko desa sebaik-baiknya. Lebih hati-hati dan melakukan efisiensi dan efektivitas. Kami sangat yakin Bapak dan Ibu sudah bekerja dengan sangat baik, tetapi sekali lagi sikap kehati-hatian ini juga sangat diperlukan dalam melaksanakan kegiatan di tingkat desa. Kami berharap Bapak dan Ibu selalu diberkahi dengan kesehatan, Bapak dan Ibu di tingkat desa diberikan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan yang mumpuni untuk bisa bekerja di bawah tekanan yang begitu besar selama masa pandemi saat ini. Demikian dari kami dan harapannya Bapak dan Ibu di tingkat desa dapat bekerja lebih baik. Kita akan bersama-sama menghadapi kondisi ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemerintah telah menyiapkan regulasi dan pemerintah juga telah menyiapkan anggaran. Untuk itu, kepada Bapak dan Ibu Kepala Desa, kami mohon bantuannya untuk mempercepat penyaluran BLTDD dan untuk PPKM. Itu sesuai dengan surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa pada tanggal 12 Juli yang lalu, yaitu pada tanggal nomor 140. Dan belum lama beberapa hari yang lalu juga Pak Dirjen Bina Pemdes telah mengeluarkan surat untuk optimalisasi percepatan BLTDD. Itu dalam rangka menyikapi surat edaran bersama nomor 8. Perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu bahwa sampai dengan akhir bulan September apabila BLTDD belum dicairkan juga oleh kepala desa, maka pemerintah akan melakukan intercept, yaitu Kementerian Keuangan akan melakukan sendiri yang anggaran minimal 800 juta, yaitu sebanyak 25% maksimal menyalurkan BLTDD-nya, dan yang 800 sampai dengan 1,2 miliar sebesar 30%, dan yang 1,2 miliar sebanyak 35%. Untuk itu kami mohon bantuan Bapak dan Ibu agar segera mempercepat penyaluran dana desa yang sampai saat ini tahap 2 baru 43%. Yang berikutnya kami mohon bantuan Bapak dan Ibu terkait dengan surat Dirjen Bina Pemdes pada tanggal 23 Juli yang lalu agar segera melaporkan penggunaan anggaran desa, terkhususnya yang 8%. Kami ingin melihat terhadap belanja desa yang 8% tersebut dalam rangka kami menyusun kebijakan. Bapak dan Ibu, terima kasih atas atensinya.